Salam, perkenalkan nama saya Dina Taniu, kelas C semester 4, mata kuliah Dogmatika Kristen, NIM 1.01.2022.0078. Di sini saya akan melengkapi tugas saya dengan menjelaskan menurut hati nurani kita masing-masing sejauh mana kita mengenal Allah. Berikut bagaimana kita bisa mengenal Allah, karena Allah mengatakan suatu hal kepada kita dalam teologi dikenal sebuah kalimat, yaitu kita kenal Allah sejauh mana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Yang berikut, tanpa Allah berinisiatif untuk membuka dirinya, menyatakan dirinya, mewahyukan dirinya, maka tidak mungkin kita bisa mengenal siapa Dia dengan benar. Ada dua cara yang Allah pakai untuk menyatakan dirinya, yaitu wahyu umum, wahyu khusus. Yang wahyu khusus pada zaman tertentu kepada orang tertentu dan melalui cara tertentu. Alkitab mengatakan ada 3 wahyu umum, yaitu yang pertama melalui ciptaannya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 20, Paulus menyatakan sebab apa yang tidak nampak pada dirinya, yaitu kekuatannya yang kekal, dan keahliannya dapat nampak kepada pikiran dari karya sejak dunia diciptakan, dan sehingga mereka tidak dapat berdalih. Artinya bahwa ketika kita melihat alam semesta, kita perlu bertanya bagaimana manusia yang berpribadi bisa muncul. Tetapi Alkitab memberitakan alasan yang jauh lebih masuk akal bahwa dunia ini diciptakan oleh satu pribadi, yaitu Allah sendiri. Kedua, melalui hukum moral di dalam hati manusia. Di dalam Roma pasal 2 ayat 14-15, Paulus mengatakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dari diri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yang berikut, manusia bisa membedakan yang baik yang jahat, dalam arti ada kesadaran tentang yang baik dan yang jahat. Walaupun tidak semua manusia bisa benar dalam membedakan yang baik dan yang jahat, tetapi kesadaran bahwa ada yang baik dan yang jahat dalam diri manusia merupakan sebuah hal yang umum kita temukan. Ketika kita melakukan hal yang keliru, maka kita menjadi terganggu dalam hati kita. Allah memberikan hati nurani untuk menolong manusia supaya dapat mengikuti hukum moral. Jadi ketika kita tidak mengikuti hukum moral yang Allah taruh di dalam hati kita, maka hati nurani kita akan menuduh kita. Hukum moral yang diletakkan Allah di dalam hati kita berguna untuk menunjukkan siapa Allah. Yang ketiga, melalui kesadaran di dalam diri manusia tentang Allah. Hal ini dikenal dengan istilah sensus indifference sense of defense di dalam diri manusia. Setiap manusia memiliki kesadaran di dalam dirinya bahwa Allah itu sebetulnya ada. Di dalam Kejadian 2 pasal 7 dikatakan bahwa setelah Allah menciptakan manusia, Allah menghembus nafasnya ke dalam diri manusia. Di dalam tradisi Alkitab, hal itu dipahami sebagai keunikan manusia sebagai makhluk rohani. Manusia memiliki sebuah kehampauan di dalam dirinya, dan kehampauan itu hanya bisa ditutupi kalau dia berjumpa dengan penciptanya, yaitu Yesus Kristus.
Seorang bapak gereja terkenal bernama Agustinus sudah mencoba semua yang ditawarkan oleh dunia. Ia mencoba ilmu yang terbaik, yaitu retorika. Ia mencoba hidup di dalam dosa untuk memuaskan dirinya. Tetapi pada akhirnya ia mengakui bahwa jiwanya tidak bisa tenang kecuali di dalam Allah sebagai penciptanya. Ini terjadi karena manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Manusia akan terus mencari Allah di dalam dirinya. Alkitab menyebut orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai orang bebal. Dalam Mazmur pasal 14 ayat 1-53, hanya kebebalan manusia yang membuat mereka tidak bisa melihat Allah, karena Allah sudah meletakkan rasa keilahian di dalam manusia. Benih keagamaan sudah diletakkan di sana, sehingga manusia seharusnya selalu mencari Allah. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui penciptaan. Kita juga mengatakan bahwa apa yang tidak nampak dalam diri Allah, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dapat nampak kepada pikiran kita melalui ciptaan, sehingga kita dapat berdalih dan kita dapat mengenal Allah melalui hukum moral. Artinya bahwa kita semua sadar tentang yang baik dan yang jahat. Selain itu, Allah juga memberikan hati nurani. Dalam diri kita terdapat kesadaran tentang dan kecondongan untuk mempercayai keberadaan Allah. Sekian dari saya, terima kasih, Shalom.